Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Suci, bahwa kita semua dapat hadir tanpa halangan di suatu apapun. Saya selalu ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan ini saya membuka bahwa sidang yang kedua resmi dimulai, resmi dibuka. Sekian sambutan yang saya dapat berikan. Bila salah kurang tutur dari kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Terima kasih. Para anggota BPU PKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita mulai memutar suara dan acara. Marilah tuan-tuan lakukan voting untuk menentukan negara. Sudah itu dilakukan pemungutan suara.
Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian komisi atas sekalian sudah mendengar bahwa dipilih oleh Cina itu Jumi Sakai yang kali ini yang melahirkan 44 tim piala yang 55 Republik 6 kerajaan, 1 Langka dan 2 lain. Jadi semuanya ada 64 sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Sudah terang Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPU PKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945. Ketika membahas masalah wilayah negara, semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Keadaan zaman pada waktu itu dengan pemerintahan Indonesia merdeka ialah luas Indonesia sampai Belanda. Dahulu jikalau kemenangan akhir tercapai dan tanda pemerintahan yang nyata dari Melayu Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita dengan senang hati, mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Papua supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk memasuki pulau-pulau sekitarnya untuk memasuki wilayah Indonesia. Undang-Undang Dasar oleh Supomo. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam pelaksanaan teks itu juga. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang telah ada, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala
Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945.